Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Febriansyah di materi bab 3 yaitu IP address dan subnetting di MT-CNA. Baik, selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Apa itu IP address? Jadi di sini ada dua poin ya teman-teman. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan komputer. Poin kedua, ada dua versi utama, yaitu IPv4 dan IPv6. Terus, mengapa subnetting penting? Mengapa subnetting memungkinkan kita untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil? Subnet dengan tujuan efisiensi menggunakan IP, menghindari pemborosan alamat IP dengan mengalokasikan alamat yang cukup untuk setiap subnet. Keamanan memisahkan jaringan menjadi subnet yang lebih kecil bisa membantu membatasi akses perangkat dalam suatu subnet dari perangkat di subnet lain. Poin yang terakhir, teman-teman, pengelolaan lalu lintas jaringan. Subnetting membantu mengurangi lalu lintas jaringan pada segmen tertentu hingga kinerja jaringan lebih optimal. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis IP address, teman-teman. Di sini ada bisa dilihat ya, ada dua IP. Yang pertama IPv4 dan yang kedua IPv6. IPv4 panjang 33 bit, 4 bit sehingga bisa mendukung hingga sekitar 4,3 miliar alamat. Format ditulis dalam 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh titik, sehingga kelompok mewakili 8 bit atau 1 bit. Contoh 192.168.1.1. Selanjutnya ada IP6. Panjang 128 bit sehingga bisa mendukung jauh lebih banyak alamat, teman-teman. Hingga sekitar 340 on the kilobyte 340 10 dan 36. Lalu ya, poin kedua, ada format. Ditulis dalam 8 kelompok angka heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Contoh 2001.2 0D B8.2 85A3.2 0000.2 0000.2 8A 2E.2 03 70.2 7334. IPv6 diperkenalkan karena keterbatasan ruang alamat IPv4, terutama dengan menghubungkan internet yang cepat. Selanjutnya ada IP privat vs IP public, teman-teman. Di sini bisa kalian lihat ada sebelum kita belajar dan juga mengulas lebih dalam terkait proses subnetting, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu untuk terkait IP public dan juga IP privat. Karena istilah IP ini sangat berkaitan dengan proses subnetting. Kita akan fokus kepada IPv4 terlebih dahulu untuk di mana pada IP jenis ini dibagi menjadi dua public dan privat. Kalian mengakses facebook.com, lalu YouTube dan lain-lain sebagainya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Contoh IP public 8.8.8.8 IP DNS Google. Selanjutnya ada 192.67.129.0 alamat IP umum yang digunakan di internet. Selanjutnya adapun IP privat itu merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP privat ialah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal itu tersendiri. Perlu diketahui, jika kalau kalian membangun jaringan lokal, pastikan kalian menggunakan IP privat, di mana IP privat sudah didefinisikan ranknya. Jadi ada berapa IP yang termasuk di IP privat. Nah, selain IP tersebut atau tidak sesuai dengan rank, maka termasuk IP public.
Ada tiga kelas IP pribadi yang umum digunakan dalam jaringan lokal, teman-teman. Yang pertama, kelas A. Kelas A privat IP rank 10.0.0.0 hingga 10.255.255.255. Selanjutnya misalnya 10.0.0.1 atau 10.1.2.3. Selanjutnya ada kelas B privat. Ranknya 172.16.0.0 hingga 172.231 dan 255.255. Selanjutnya ada misal 172.16.1.1 dan 172.31.0.5. Kelas C privat. Ini yang terakhir ya teman-teman. Ada 192.168.0.0 hingga 192.168.255.255. Misalnya ada 192.168.1.100 atau 192.168.0.2. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ya bersama-sama ada class dan classful addressing. Classful addressing adalah metode pengalamatan IP berdasarkan pembagian kelas IP address. Pada metode ini, IP address dibagi ke dalam 5 kelas, A, B, C, D, dan E, berdasarkan nilai oktet pertamanya. Kelas A 1 sampai 126. Jumlah hostnya ada 16 juta. Keterangannya digunakan untuk jaringan besar, teman-teman. Kelas B 128 sampai 191. Jumlah hostnya ada 65.000. Digunakan untuk jaringan menengah. Dan kelas C 192 sampai 223. Jumlah hostnya cuma sekedar 254, digunakan jaringan kecil. Dan kelas D di sini ada 224 sampai 239. Di sini jumlah hostnya belum diketahui ya. Untuk keterangan multi class. Dan kelas E 240 sampai 255 seperti biasa, seperti yang tadi kelas D untuk jumlah hostnya. Dan untuk keterangan eksperimen tidak digunakan umum alias privat. Dan kelas D digunakan untuk keperluan multiclass, sedangkan kelas E dikhususkan untuk penelitian dan eksperimen. Nah, di situ ada penjelasan dari mengapa kelas D dan E tidak disertakan untuk jumlah host. Dan untuk alamat digunakan untuk loopback, pengujian perangkat lokal. Di sini masih IP privat dan IP public dalam classful dan addressing. Pada pembagian kelas IP address, terdapat rentang IP privat yang bisa digunakan dalam jaringan lokal tanpa memerlukan IP public dari ISP. IP privat ini tidak bisa diakses langsung dari internet. Ketika perangkat IP privat ingin berkomunikasi di internet, router menggunakan Network Address Translation, untuk mengubah IP privat menjadi IP publik. Di sini ada gambar yaitu kelas A, B, C. Di sini ada rentang IP privat. Bisa teman-teman lihat atau bisa di-screenshot juga sama teman-teman. Kita next selanjutnya ada perbandingan classful dan classes addressing. Di sini ada kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan kita bahas terlebih dahulu untuk classful addressing. Pembagian IP address mengikuti aturan kelas. Sedangkan di classless addressing atau CIDR, pembagian IP address fleksibel berdasarkan kebutuhan. Untuk di class addressing, tidak efisien untuk jaringan kecil atau menengah
Dan juga rentang IP address sudah ditentukan per kelasnya. Jadi, untuk kelas full addressing, untuk IP-nya sudah ditentukan per kelasnya. Dan class addressing atau CIDR yaitu sangat efisien dalam menggunakan alamat IP dan rentan IP address bisa ditentukan sesuai dengan keperluan. Dan kesimpulannya, classful addressing membagi IP address ke dalam kelas-kelas, tetapi tidak efisien dalam mengelokasikan alamat IP terutama untuk jaringan kecil. Classes addressing memungkinkan pembagian alamat IP yang lebih fleksibel dan efisien terutama dalam skala jaringan yang berbeda. Kita next teman-teman. Ada subnetting. Langkah-langkah subnetting. Menentukan traffic yang sesuai. Kita diminta untuk membuat subnetting yang menampung 12 host. Maka langkah pertama adalah hitung berapa banyak bit yang diperlukan untuk mengalokasikan host. Di sini ada gambar ya, contoh gambar. Ada 2 bit underscore host. Di sini ada jumlah host. Yang kedua, ada dikurangkan untuk cadangan alamat network dan alamat broadcast. Jika kita memerlukan 12 host, maka kita butuh 4 bit untuk host. Karena di sini ada gambar juga ya. 2 pangkat 4 kurangi 2 sama dengan 14 host. Jadi 4 bit digunakan untuk host karena total alamat IP P4 ada 32 bit. Maka sisa bit yang digunakan untuk network ialah 32 kurangi 4 sama dengan 28. Kita next. Selanjutnya ada masih subnetting. Menentukan subnetting mask atau menentukan subnet mask. Setelah menentukan bahwa trafficnya adalah 28, kita dapat menentukan subnetting mask. Subnet mask dengan traffic garis miring 28 berarti 28 bit digunakan untuk network dan 4 bit sisanya untuk host. Dalam format desimal, subnetting mask strip atau garis miring 28 adalah 255.255.255.240. Dan jika 255.255.255.240 dikonversikan ke biner adalah, bisa teman-teman dilihat ya, cukup banyak juga. Dan menentukan IP network. IP network adalah alamat pertama dalam subnet dan biasanya memerlukan alamat dasar dari jaringan. Diberikan alamat 192.168.10.0/24. Kita akan membuat subnet dengan /28. Untuk subnet pertama, network address adalah 192.168.10.0. Selanjutnya, ada menentukan IP broadcast. IP broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet dan digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat di subnet tersebut. Dengan subnet /28, kita memiliki 16 alamat total yang terdiri dari satu alamat network, 14 alamat host yang dapat digunakan, dan satu alamat broadcast. Alamat broadcast adalah alamat terakhir dalam subnet. Jadi bisa kalian lihat atau teman-teman lihat di sini ada gambar berupa 192.168.10.0 tambah 15 dan sama dengan 192.168.10.15. Maka alamat broadcastnya adalah 192.168.10.15. Yang terakhir atau nomor 5, menentukan IP rank yang dapat digunakan. IP rank adalah rentan alamat IP yang dapat digunakan oleh host dalam subnet tersebut. IP pertama yang dapat digunakan IP adalah yang langsung setelah alamat network. IP yang digunakan adalah IP setelah alamat network yaitu 192.168.10.1. IP terakhir yang dapat digunakan adalah IP sudah IP broadcast yaitu
192.168.10.14. Jadi rank IP yang bisa digunakan adalah 192.168.10.1 hingga 192.168.10.14. Selanjutnya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan dari saya pribadi. Barangkali ada satu dua kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. eh, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.